Hi guys, welcome again to my channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang passive form atau apa yang biasa kita sebut bentuk pasif. Langsung aja kita masuk pada poin yang stated yang tertera pada screen ini. The subject of a sentence, subjek dari sebuah kalimat yang fokus pada person that we talk about, yang kami fokuskan atau yang kami bicarakan. When, okay, when the subject does something, ketika subjek itu melakukan sesuatu, we use active voice. Kami menggunakan active voice atau kalimat aktif. Apa sih kalimat aktif itu? Kalimat aktif adalah kalimat yang mempunyai awalan me. Okay, and it is the example. Inilah contohnya. People sell good luck flower. Oke, orang-orang menjual bunga-bunga ucapan selamat. Oke. Subjek people di sini masuk pada subjek atau biasa kita sebut dengan the doors atau pelaku. Oke, sedangkan sell di sini masuk pada verb. Pada verb ini bisa it can be in different tenses. Bisa menjadi tenses yang berubah-ubah. Oke. Kalau sell ini masuk pada verb 1. Bisa sold menunjukkan simple past. Bisa are selling menunjukkan bahwa kalimat ini saat ini sedang terjadi. Oke, kita balik lagi. People sell good luck flower. Berarti orang-orang menjual bunga-bunga ucapan selamat. Maka ketiga poin ini what we call, kita sebut dengan kalimat active voice. The next one. Okay, it is an action. Ini digunakan, sorry. It is used. It is used when the subject is not the doer of an action. Ini digunakan ketika subjek tidak lagi menjadi pelaku dalam sebuah action atau aktivitas. Kami meletakkan the receiver of a action as the subject. Kami letakkan penerima pada action itu sebagai subjek. Oke, di sini yaitu good luck flower. Okay, we put the doer of an action as the subject. Kita letakkan pelaku dari sebuah aksi itu sebagai objek, yaitu di sini masuk pada people. Okay. Maka keempat poin ini disebut dengan kalimat voice. Langsung aja kita masuk pada rumus. Ya, kita harus mengetahui dan harus mengingat bahwa rumus pada kalimat pasif itu adalah subjek be diikuti oleh verb 3. Oke. Langsung aja, I want to know your understanding. So, kita gunakan pada sesi check your understanding. Mari kita cek bersama-sama pemahaman kalian. Oke. Masuk pada materi present tense. Present tense yaitu simple, active. Oke, kalimat aktifnya she waters the flower every day. Kenapa kita menggunakan s? Oke, di sini kita menggunakan s di sini. Waters di sini artinya bukan air ya. Karena dia berfungsi sebagai verb, maka artinya dia mengairi. Bukan, atau bisa dia menyirami, sorry ya. Dia menyirami the flower every day. Kenapa ada s pada waters? Dan waters ini sebagai verb karena she itu be-nya does, maka waternya harus menggunakan s. Oke. Bagaimana kita membuat kalimat pasif? Kalimat pasif akan menjadi bunga-bunga itu disirami olehnya. Oke. Ini adalah kalimat pasif. Kita ikuti dulu, kita tarik the flower menjadi subject. Oke. Setelah itu, karena rumus dari kalimat pasif itu adalah to be diikuti oleh verb 3. Maka the flower, karena dia masuk pada verb 1, maka the flower is watered. Watered ini masuk pada verb 3 by her. Kenapa kita menggunakan her? Karena subjeknya she. The next. The next exercise. Langsung kita masuk pada kalimat aktif. Kita cek di sini kalimat aktif my mother. My mother is baking the cake.
ibu saya sedang membuat kue. Maka kalimat pasifnya, kalimat pasifnya akan menjadi, I think it's very simple ya. My mother is. Kita menggunakan is karena ini masuk pada verb 1. Loh, ini kan verb ing. Dari mana verb satunya? Sebelum kita merubah sebuah verb menjadi verb ing, dasarnya menggunakan verb 1. Mari kita lihat dulu, bake ini masuk pada verb 1. To be-nya apa yang digunakan? The cake. To be-nya apa yang digunakan? Is. The cake is. Kenapa is? Karena the cake-nya cuma just one. Tetapi kalau the cakes, maka to be-nya akan menjadi are. Do you understand what I mean? Ibu saya saat ini sedang membuat kue. Sebuah kue saat ini sedang dibuat oleh ibu saya. Is being saat ini sedang dibuat oleh ibu saya. The next exercise, I think kita masuk pada present tense yang perfect. Kalau kita menggunakan perfect berarti menggunakan have, has, dan diikuti oleh verb 3. I have learned English. Saya sudah mempelajari bahasa Inggris. Maka kalimat pasifnya akan kita letakkan English dulu berada di depan. Berarti English. English has. Kenapa kita tidak menggunakan have? Karena English masuk it. Maka to be-nya has. Maka English has been learned. English, di sini has been learned by me since elementary school. Bahasa Inggris sudah dipelajari oleh saya sejak SD. Ini kan have. Kenapa ini has? Bukan. Adanya has di sini bukan disebabkan kalimat di atasnya. Adanya has di sini disebabkan oleh subjek. Yang membedakan antara kalimat aktif dan kalimat pasif, jika pada present perfect tense, yaitu pada kalimat pasif ada been, yaitu artinya di. Has been sudah dipelajari oleh saya since elementary school. Is it clear for you? Cukup jelas buat kalian? We jump to the next exercise. Kita masuk pada next exercise, yaitu penggunaan simple past tense atau menggunakan verb 3. Kita fahami langsung aja. Kalimat aktifnya menggunakan we visited our grandparents. Visited di sini menggunakan verb 2 menunjukkan bahwa ini adalah kalimat simple past tense. We visited our grandparents during the holiday. Kami mengunjungi our grandparents during the holiday, selama liburan. Tetapi yang kita fokuskan pada subjek, verb, object. Langsung aja kita masuk pada jawaban daripada we visited our grandparents during the holiday. Nah, kita letakkan our grandparents, itu kita letakkan sebagai subjek. Pasti subjeknya adalah subjek receiver. Menjadi our grandparents were visited, saat itu dikunjungi by us during holiday. Kenapa kita menggunakan were ya? Kita menggunakan were, kita cek di sini pasif, our grandparents itu masuk D, maka to be-nya, tidak ke kanan, karena kalau ke kanan simple present, maka kita masuk pada yang kiri. Kenapa? Karena visited itu masuk pada verb 2. Maka our grandparents, karena they were visited by us during the holiday. Seandainya kenapa kita menggunakan were? Karena grandparents bisa menjadi grandmother and grandfather. Tetapi kalau our grandfather saja, maka di sini tidak lagi menggunakan were, tetapi menggunakan was. Karena kalau grandfather itu masuk pada he. Begitu pula jika grandmother akan she, akan fokus pada she dan was. Tetapi were di sini karena menggunakan our grandparents. Berarti
Not only grandmother, tidak hanya nenek tapi juga kakek. Maka to be-nya menggunakan were. I think it is that's all. Thank you so much. Bye-bye for the next video.